Baik, terima kasih Dr. Alicia. Wah, saya jadi iri. Saya memperkenalkan diri nggak ditanya status. Enggak, santai ya. Oke, ini ada update sedikit terkait target indikator kita. Mungkin kemarin kita sudah bahas, cuman mengulang lagi karena kemarin kami diskusi dengan Bu Kori terkait indikator target ini dan bagaimana pencatatannya. Jadi di sini ada step by step-nya yang nanti kita memasukkan juga, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa final. Jadi pertama kita catat di kartu ibu dulu. Nanti di kartu ibu seperti yang Bu Kori sampaikan, ketika di pemilah awam nanti ada kolom pemilah awam, ada selipan 31B, itu nanti tulis pemilah awam yang keberapa pada kunjungan tanggal tersebut. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Lalu kemudian ketika di kohort, ketika Ibu menulis di kohort, Ibu bidan menulis di kohort, tuliskan singkatan kita singkat menjadi PO di bulan terkait, ya layanan apa yang diberikan. PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 itu kalau dia urut terus ya setiap bulan datang dengan rutin. Dan kemudian nanti biasanya kan ada LB3. Nah, ini saya kagetin LB3 ini ternyata ada yang format baru sudah saya upload juga di URL pemilah awam. Saya nggak mau print karena di sana ada hampir 600 line. Nah, ini saya salut sama bidan-bidan yang bisa melaporkan segitu lengkapnya. Jadi saya izin menambahkan 5 baris ya, mohon maaf gitu. Jadi izin menambahkan di sana ada Papua, non Papua dan jumlahnya. Nanti di sana ada dipisah seperti itu. Nanti indikatornya adalah pemilah awam 1, 2, 3, 4 dan lebih dari 4. Sampai sini ada pertanyaan dulu dari mungkin ibu-ibu bidan sama dokter puskesmas yang lebih advance ya sebenarnya ya, sudah biasa. Sampai sini nggak ada ya, jelas ya mungkin ya. Oke, dan ini cara penghitungannya nanti, indikator keberhasilannya. Jadi indikator keberhasilannya ini kita hitung secara kumulatif ya. Apa numeratornya? Numeratornya adalah berapa jumlah ibu hamil yang mendapat pemilah awam 1 tadi, 2, 3, 4 dan lebih dari 4. Ini saya simpelkan aja 1 dan 2 dan 3 aja. Jadi contoh Januari, Februari, Januari kan kosong nih ya, 0 ya, kita nggak ada ya. Nanti Februari siapa tahu sudah ada, nanti kita bisa tulis berapa ibu hamil yang pemilah awam 1. Siapa tahu sudah ada yang 2 dan kalau 3 mungkin belum ada ya. Mungkin 1 dan 2 mungkin di awal bulan sama di akhir bulan sudah ada yang datang. Ini cuma contoh aja. Lalu ketika itu cakupan jumlah ibu hamil ANCK pertama atau K1 itu baru 80 kunjungan misalnya. 80 ibu hamil, mohon maaf. 80 ibu hamil. Jadi rumusnya adalah A per B ya. Itu kita dapat persentasenya untuk indikator proporsi layanan pemilah awam 1, 2 dan 3-nya. Lalu bagaimana jika di bulan Maret ada tambahan lagi nanti? Oh, ada 40 kunjungan, pemilah awam 1, pemilah awam 2-nya ada 31 kunjungan, pemilah awam 3 ada 26 kunjungan. K1-nya ada nambah 40 ibu hamil. Nah, itu tinggal ditambahkan. Jadi dikumulatifkan gitu ya. Jadi kan kalau saya lihat catatan ibu-ibu sekalian, ibu bidan di LB3 itu kan kumulatif ya. K1-nya berapa absolutnya ya. Nah, sama seperti kita berdasarkan K1 yang kumulatif di bulan Januari sampai Maret. Lalu ibu hamil yang mendapat pemilah juga ditambahkan saja jumlahnya, lalu dijadikan persentase. Bagaimana? Sampai sini masih ada yang bingung? Oke. Nanti tampilannya seperti ini. Ini contohnya di Afrika. Mungkin tadi saya tahu 1 sampai 3 aja. Nanti kita akan lihat grafik perkembangannya. Oh iya, nggak punya ya. Kurang modal nih saya. Baik, nanti kita lihat perkembangannya di sini. Ya. Dari persentase di awal Januari yang masih kita 0 ya. Kalau kita kondisi kita, lalu dia akan mungkin ada penaikan di Februari, lalu Maret bagaimana, apakah dia turun lagi, naik, dan kita bisa lihat bagaimana perkembangannya. Terkait target, ini yang nanti akan kita diskusikan bersama. Meskipun secara umum kalau kita dari pengambil kebijakan pasti pengennya 100% ibu hamil mendapatkan akses untuk layanan pemilah awam.
Tapi kita dari sisi pelayanan kesehatan pasti juga tahu persis bahwa itu tidak visible. K1 kita berapa ya? Mohon maaf, ada yang boleh menginformasikan siapa yang berbangga untuk menyampaikan K1-nya berapa persen yang paling tinggi? Berapa, Bu? 100%. Wow. Siapa lagi yang 100%? K1, K1. Bintuka 100%. Wih, mantap, keren. Wah, ini berarti bagus banget. Kalau K1-nya 100%, berarti pemilawamnya nanti bisa capai 100% juga berarti nanti ya. Hampir semua ibu kena juga nanti dari K1 tadi. Itu keren banget. Saya aja di Jogja jarang lihat ada yang 100% ya. Kecuali ada yang pendatang ya, datang itu nggak terkait, nggak masuk target, tiba-tiba datang dari luar gitu. Jadinya K1 lebih dari 100% malah jadi aneh. Itu keren banget. Ayo selamat yang udah bisa K1 100%, berarti nanti dari K1 tadi sebagai proksi berapa jumlah ibu yang akses ke layanan kesehatan itu harusnya mendapatkan layanan pemilawam. Jadi interpretasinya seperti itu. Jadi kalau dia tidak dapat layanan pemilawam, berarti ada kesempatan yang hilang atas ibu yang datang ini. Karena kita tidak pungkiri juga, kemungkinan ada ibu-ibu yang menolak atau masih belum yakin, atau segala hal lah, mungkin keluarga belum mendukung. Nanti yang kita akan bicara dengan Dr. Lisia bagaimana melihat why. Oke. Sampai sini ada dulu pertanyaan? Ini ya, wah, saya mau ditanya sama dokter ini sendiri gitu. Oh, enggak, jangan ya. Komentar tambahan dokter, jangan tanya saya. Jadi walaupun dia misalnya pemila OAM 2, itu denominatornya tetap K1 ya, Dokter Hafiz. Jadi bukan K2. Jadi apapun pemilanya, pemila 4, tetap denominatornya itu kunjungan pertama kumulatif. Jadi di grafik itu yang bulan Februari itu K1-nya jumlah yang Januari tambah Februari, gitu ya, Dr. Hafiz? Terus grafik yang di Maret, K1-nya adalah Januari tambah Februari tambah Maret, gitu ya. Nah, tapi pemila OAM-nya tergantung kalau dia pemila 2, ya jumlah yang pemila 2. Tapi jadi saya juga makanya harus memahami karena saya cenderung jadi kalau pemila 2 ya per K2, pemila 3 per K3, pemila 4 per K4, ternyata tidak K1 karena itu K1 itu dianggap sebagai jumlah ibu hamil yang seharusnya mendapat pemila OAM. Maaf saya sembunyi di balik kolom. Terima kasih. Terima kasih dokter. Wah. Ya, kemarin kami diskusi panjang ya, karena memang di Afrika mereka mungkin kunjungan ANC itu disamakan dengan kunjungan pemila awamnya. Jadi kunjungan ANC keempat itu adalah pemila awam keempat gitu. Tapi kalau kita kan enggak ya, karena kita ada ANC murni, ada ANC K1 kontak, nanti ada K2, ada sampai K6. Kan belum tentu pemila awam 1 itu dipakai ketika ANC 1. Nah, siapa aja di K1 murni kan, berarti nggak cocok. Nah, jadi kita nggak bisa pakai apa yang dilakukan di Afrika. Jadi kita pakai yang kumulatif dari K1 sebagai apa namanya ya, jumlah ibu hamil yang datang ke layanan kesehatan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih bingung, bisa kita japri-japri di grup juga nanti ya.